Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa dan bertemu, pasti kita akan membicarakan sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Kadang juga tidak penting. Nggak apa-apa, bebas saja. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Piala AFF. Khususnya persaingan tim yang bakal lolos ke semifinal. Karena ini saudara-saudara, ini sepanjang Piala AFF bergulir belum pernah ada persaingan seperti tahun ini. Apa itu? Belum ada tim yang memastikan diri lolos ke semifinal saat pertandingan terakhir akan digelar. Belum ada, saudara-saudara. Belum ada. Di grup A, 3 tim. Thailand, Indonesia, dan Kamboja punya peluang lolos sama-sama besar. Kemudian di grup B ada Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Jadi ada 6 tim ini untuk memperebutkan 4 tiket ke semifinal. Biasanya saudara-saudara, kalau di edisi-edisi sebelumnya, ya sudah pasti ada yang dominan, sudah pasti ada yang sudah lolos lebih dulu. 1 atau 2, bahkan kadang semuanya udah dipastikan lolos, tinggal menentukan juara dan runner-up grup. Tapi yang kali ini saudara-saudara memang benar-benar berbeda. Benar-benar ya, entah ini beruntung atau apa ya, yang pasti kondisinya seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas peluangnya bakal seperti apa, karena pertandingan terakhir ini akan benar-benar krusial bagi semua tim, khususnya bagi Malaysia yang akan menjamu Singapura dan apa? Dan Indonesia yang akan tandang ke Filipina. Saudara. Begini saudara. Tapi begini, sebelum kita masuk ke pembahasan ya yang serius, saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada saudara-saudara di Thailand, kepada para pemain Thailand, kepada ofisial Thailand atas ulah segelintir oknum ya. Oknum tapi banyak yang tidak sepatutnya dilakukan. Mereka merusak bis yang mengangkut pemain Thailand, memecahkan kacanya, terus di tribun merampas bendera Thailand yang besar. Ya, ini apa ini nggak ada, seperti nggak pernah belajar dari kejadian yang di Malang, seperti nggak pernah belajar, nggak pernah kapok, nggak pernah jera dengan tragedi di Kanjuruhan. Ratusan orang udah meninggal, kalian masih aja bikin ulah di tempat lain. Apa nggak dewasa-dewasa? Buat apa juga provokasi kayak gitu? Buat apa juga cywar? Udah nggak zamannya lagi, Kisanak. Anda bikin cywar itu, nyatanya juga Thailand mainnya juga tetap bisa bisa mengimbangi Indonesia 10 pemain. Nah, ini kan ya ini udah benar-benar nggak bisa ditoleransi lah. Ini buat apa? Lagi pula begini, Indonesia itu main di Thailand selalu disambut friend, mereka bilang. Ada spanduknya dibilang friend, sahabat, Indonesia Thailand friendship. Lah kok Thailand datang ke Indonesia kalian perlakukan kayak gitu? Apa sih maunya? Apa? Maunya apa? Jangan hanya berani berkelompok. Single sini. Tapi ya itu memang begitu saudara-saudara. Nanti kalau polisi bertindak keras, ngasih gas air mata, dibilang pembunuhan. Minta usut tuntas, tapi supporternya nggak mau diusut. Nah, sama aja kan. Nanti kalau pertandingan tanpa penonton dibilang pilih kasih. Masa kawinannya Kaisang boleh dihadiri orang, pertandingan tim nasional nggak boleh? Kayak gitu tuh alasannya tuh. Ada aja. Nah, saudara-saudara, kenapa persaingan Piala AFF kali ini terkesan sangat menarik, sangat ketat, sampai-sampai belum ada tim yang bisa dipastikan
lolos ke semifinal. Ya, salah satu faktornya karena format kompetisinya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat kembali ke format sebelum pandemi kan juga sama kan, setiap tim main 2 kali kandang, 2 kali tandang. Berusaha untuk Biasanya mereka akan berusaha untuk mendapatkan poin maksimal di kandang. Contoh Kamboja 2 kali kemenangan diraih di Phnom Penh. Saat main di Jakarta mereka kalah. Kemudian nanti mereka akan main di Thailand, ya kemungkinan kalah juga. Terus Indonesia juga sama, main di Jakarta dapat poin, imbang sama menang. Main di kandangnya Brunei, yang di Kuala Lumpur kandang sementara menang. Thailand juga sama, ya itu menarik lah format kayak gini. Tapi akan jauh lebih menarik lagi sebenarnya jika home and away-nya kayak di Liga Champion itu, kandang tandang yang murni gitu. Ya itu akan jauh lebih menarik. Tapi ya tentu saja akan butuh waktu lama, butuh panjang, dan formatnya juga nanti harus berubah karena itu kan ada terkait dengan banyak faktor, termasuk klub yang nggak mau ngasih pemain, kayak gitu. Tapi ya itu pilihan yang diambil AFF. Kemudian bagaimana saudara-saudara peluang di grup A? Kita bicara grup A ya. Indonesia, saudara-saudara, relatif lebih diuntungkan di atas kertas ya. Kita bicara di atas kertas. Secara teori Indonesia relatif lebih diuntungkan dibanding dengan Thailand. Kenapa? Walaupun Indonesia akan tandang, lawan yang dihadapi adalah Filipina. Filipina itu sudah dipastikan masuk kotak, sudah gagal. Mereka ngapa-ngapain, menang juga percuma, kalah juga ya. Yang kemungkinan mereka hanya akan menguji pemain aja, itu aja. Terus, dan Indonesia bermain imbang dengan Filipina pun sudah bisa lolos ke semifinal. Sebagai bisa juara grup. Juara grup nggak mungkin, runner up. Sebagai runner up grup kemungkinan besar, kalaupun Indonesia imbang dengan Filipina, maksimal Indonesia jadi runner up. Syaratnya apa? Syaratnya pertandingan Thailand dan Kamboja imbang. Kalau imbang, maka Thailand akan dapat 8 poin, Indonesia 8 poin. Thailand akan jadi juara grup karena punya selisih gol yang lebih baik. Kayak cuma selisih 1 gol lah dengan Indonesia. Terus, syarat kedua adalah pertandingan Thailand melawan Kamboja harus ada pemenang. Entah yang menang Kamboja, entah yang menang Thailand. Kalau yang menang Kamboja ya, berarti kan Kamboja akan dapat 9 poin. Indonesia imbang dengan Filipina berarti 8 poin. Kamboja akan jadi juara grup dan Indonesia akan jadi runner up. Kalau yang menang Thailand akan dapat 10 poin. Indonesia 8 poin. Nah, kayak begitu. Jadi, secara teori Indonesia jauh lebih diuntungkan dibanding Thailand. Thailand dia akan bekerja keras karena Kamboja juga punya peluang untuk lolos. Satu-satunya cara Kamboja untuk lolos adalah dengan menang. Kalau Kamboja hanya bisa menahan imbang Thailand, Kamboja tidak akan bisa lolos kecuali Filipina membantai Indonesia. Nah, itu ya peluang tetap ada, tapi ya secara teori sulit tuh. Jadi kemungkinan Kamboja akan berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan Thailand. Dan saudara-saudara, Kamboja tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa dianggap main-main. Mereka mengalami kemajuan, sepak bola Kamboja itu mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak bekerja sama dengan Japan Football Association, JFA, J-League. Nah, itu mereka semuanya dari Jepang, dipasok dari Jepang. Ide-idenya dari Jepang, bahkan CEO-nya Cambodian Premier League itu dari Jepang. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh J-League, semuanya di fotokopi lah, ditiru semua, dan hasilnya udah terlihat kan. Sementara ini bagi Kamboja ini kalau dia bisa lolos, dia akan sejarah. Dan
kemungkinan dia akan mengejar itu, karena sudah perhatikan tren di Piala Dunia kemarin kan juga sama. Kejutan. Bagaimana kita melihat Maroko bisa melaju sampai semifinal. Itu kan sebuah sinyal yang bahwa sepak bola udah merata dan Kamboja pasti akan mengikuti itu, dan ya itu akan berat bagi Thailand, apalagi Thailand tidak bisa main dengan yang dapat kartu merah itu. Ya waktu di Jakarta dapat kartu merah. Tapi ya bukan masalah sih, tapi menurut saya Thailand tetap akan bisa keluar dari tekanan. Prediksi saya sih nanti Thailand juga akan menang, Indonesia akan menang lawan Filipina. Kemungkinan golnya ini yang ya susah lah memprediksi jumlah gol. Karena kalau Indonesia mau menjadi juara grup untuk menghindari Vietnam, bertemu Vietnam di babak semifinal, ya Indonesia harus mengalahkan Filipina dengan skor banyak sambil berharap Kamboja kalahnya tipis gitu, karena Thailand dan Indonesia itu hanya selisih 1 gol. Selisih golnya itu hanya selisih 1 gol. Itu saudara-saudara. Tapi kalau nanti dua-duanya imbang, ya tetap Indonesia dan Thailand. Pokoknya Kamboja itu harus menang lah. Bagaimanapun Kamboja harus menang. Ya saya sih berharap Kamboja menang, Indonesia menang gitu. Jadi nanti Indonesia jadi juara grup, Kamboja jadi runner up grup begitu. Jadi soalnya kalau nanti ketemu Thailand lagi, ya itulah Indonesia tuh kalau ketemu Thailand tuh sudah kayak kalah mental duluan. Kalah mental duluan Indonesia itu kalau ketemu. Yang di video sebelumnya kan saya juga udah bahas kan bagaimana Peter Witt sendiri udah bilang, Peter Witt mantan pelatih Thailand juga mantan pelatih Indonesia bilang, pemain Indonesia kalau ketemu Thailand nggak pernah mau natap matanya. Dan terbukti kemarin pertandingan di Jakarta, saudara-saudara, bayangin saudara-saudara, Witan itu gawang kosong juga nggak gol. Terus Thailand main 10 pemain, gol balasan Thailand Sarah Yuyen itu juga blunder. Asnawi ngasih umpan ke belakang, nggak lihat di situ ada pemain Thailand. Yang di belakang Fahrudin bingung mau ngapain. Kaget kan, dia kan nggak mengira bola akan ditaruh ke belakang. Jadi ya begitu itu terjadi karena memang Indonesia kalau ketemu Thailand selalu panik, tidak punya mental. Jadi kalau Thailand nggak bisa lolos ke semifinal, ya itu lebih bagus. Nanti kemungkinan misalnya Indonesia di final nggak ketemu Thailand, walaupun ketemu Vietnam yang lebih berat, itu jauh lebih baik daripada ketemu Thailand. Karena kalau ketemu Thailand ada faktor psikologis yang belum bisa diatasi pemain Indonesia hingga hari ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan grup B, saudara-saudara? Grup B, saudara-saudara, Vietnam itu punya potensi sangat besar untuk menjadi pemuncak grup. Pemuncak grup mereka udah, secara teori mereka akan bisa menang lah di pertandingan terakhir itu. Main di Hanoi lagi, main dengan cuaca dingin, main dengan rumput yang kayak kebun ladang jagung. Jelek banget itu rumput Stadion Nasional Hanoi itu, Stadion Nasional Vietnam. Padahal ya saudara-saudara, ini saya kasih tahu ya, Vietnam itu kalau main di Indonesia, turnamen itu selalu mengeluhkan lapangan. Lapangan Indonesia jelek lah, lapangannya jauh lah. Hello, padahal lapangan dia jauh lebih buruk. Lapangan di Indonesia tuh bagus-bagus, jangan salah, beda dengan 20 tahun lalu. Kalau 20 tahun, 30 tahun lalu saya percaya lapangan di Indonesia jelek-jelek. Kalau sekarang itu lapangan itu udah bagus. Dalam 20 tahun terakhir ini banyak pemerintah daerah membangun stadion. Jadi tolong Vietnam, janganlah kau membanding-bandingkan stadion Indonesia jelek. Janganlah kau melihat kutu di seberang lautan tampak tapi gajah di depan matamu tak tampak itu. Bagaimana itu? Macam mana pula kau? Dan terbukti kan Stadion Maidin National Stadium jelek sangat, saudara-saudara. Dan itu salah satu faktor Malaysia kalah itu ya. Itu selain lapangan yang jelek, wasit juga berada di belakang Vietnam. Jadi Vietnam akan lolos dengan mulus lah. Akan mulus, dia bisa ngalahin Myanmar lah. Itu saya pasti yakinkan itu. Nah, yang menarik adalah di pertandingan di Malaysia melawan Singapura.
Derby apa ya? Derby itu kayaknya, derby. Derby Semenanjung itu. Apa derby apa? Apa derby Selat Malaka? Ya pokoknya derby lah itu Malaysia dengan Singapura. Begini, Singapura itu hanya butuh hasil imbang. Dan kalau Singapura hanya butuh hasil imbang, itu berarti mereka akan bermain defensif. Kalau perlu mereka akan parkir bus. Saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia, waktu pertandingan Singapura melawan Vietnam, saudara-saudara bisa lihat sendiri bagaimana bagaimana Singapura sangat disiplin di belakang. Mereka benar-benar disiplin. Parkir bus tidak parkir bus, tapi defensif iya, super defensif. Kalau parkir bus itu semua pemain di belakang, tapi itu enggak, dia masih bisa sempat nyerang. Counter attack, itu bahaya. Dan mereka sangat disiplin. Irfan Fandi yang jadi komandan di situ sama Hasan Sani itu benar-benar, kalau istilah Indonesia itu gokil. Gokil itu apa ya? Keren, bagus. Mereka disiplin. Disiplin, tidak mau memberi kesempatan Vietnam melakukan tembakan. Itu. Dan pemain-pemain Singapura itu di belakang itu sangat tinggi, saudara-saudara. Sangat tinggi. Mereka akan main dengan 3-4-3 atau 3-5-2. Pokoknya kombinasi begitulah 3 back itu. Dan kalau dia bertahan, dia bisa jadi 5 pemain di situ. 5 pemain di situ plus Hasan Sani yang mainnya udah kayak Emi Martinez itu. Emi Martinez apa Alisson Becker itu. Ya pokoknya keren lah itu. Itu bahaya. Itu dan kalau begini, kalau nanti Malaysia bermain dengan crossing, bola-bola lambung dari sayap, itu akan percuma. Mubazir, sia-sia. Kalau main dengan umpan pendek, itu juga akan sia-sia karena itu berarti akan meninggalkan celah di sektornya Faisal sama Safawi. Kalau main ya kedua pemain itu ya, itu akan. Yang harus Malaysia lakukan adalah lakukan kombinasi umpan-umpan pendek dari sayap itu untuk masuk. Jadi sabar. Berani pegang bola itu penting. Berani pegang bola dan terupas umpan-umpan pendek itu akan jadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat Singapura. Tapi itu juga bukan jaminan, saudara-saudara, karena Singapura itu disiplin sekali. Kalau urusan disiplin memang Singapura itu paling disiplin. Di ASEAN ya, bukan hanya di sepak bola, di kehidupan nyata juga mereka orang-orangnya disiplin, sangat strike, sangat ketat dengan aturan lah. Itu mereka begitu, cara mainnya itu bisa terlihat dari tidak ada pemain yang melakukan eksperimen. Kemudian nanti kalau bola berhasil dimentahkan, mereka akan melakukan serangan balik cepat. Serangan balik cepat yang langsung masuk ke kotak penalti. Mereka akan ada pemain, si anaknya Fandi lagi, bukan si Iksan. Iksan kan nggak ikut karena cedera. Si adiknya itu siapa? Ilham atau siapa ya? Ilan atau Ilham atau siapalah, pokoknya itu ada adiknya itu. Tapi kalau dia main ya, soalnya kemarin pertandingan sebelumnya dia sempat cedera. Itu juga bahaya, cepat dia, walaupun tidak setinggi kakaknya Iksan, tapi dia cepat itu. Kemudian set piece, bola-bola mati dari Singapura itu juga bahaya. Itu yang pemain naturalisasi dari Korea itu, Song siapa ya? Song Uyi atau siapa? Itu punya kemampuan untuk mengirim umpan, mengirim set piece juga bagus. Dan jangan lupa Irfan itu kalau nanti ada bola sepak pojok, ada bola-bola umpan lambung, umpan tendangan bebas, dia pasti akan maju untuk menyongsong heading, menyongsong bola atas, bikin heading. Itu bahaya. Bahaya. Itu pesan saya kepada Malaysia, kepada Kim Pan-gon, tolong hati-hati dengan pemain Singapura dengan taktik bertahan mereka. Nah, saudara-saudara, selain faktor teknis, Malaysia juga bisa berharap pada faktor non-teknis. Apa itu? Pemain ke-12. Kalian akan bermain di kandang, akan bermain di depan supporter sendiri, akan bermain di hadapan pendukung fanatik. Itu berarti kalian punya keuntungan non-teknis dan itu harus dimanfaatkan. Penuhi stadion Bukit Jalil. Datang ke sana, bikin koreo yang bagus, bikin chant yang bagus, bikin
teror pemain Singapura dengan baik, terornya dengan baik ya, jangan dengan kekerasan. Itu akan menjadi salah satu kelebihan pemain Malaysia. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, terkadang dukungan supporter yang luar biasa itu juga bisa bikin pemain kita sendiri mengalami penurunan mental, degradasi mental, moralnya jatuh. Kenapa? Karena mereka harus beban berat, apalagi pemain-pemain yang minim pengalaman bertanding di level tim nasional. Itu harus diperhatikan. Jadi dukunglah dengan sewajarnya saja, tidak perlu terlalu ekstrim, tidak perlu terlalu, ya pokoknya jangan, kelakuan supporter Indonesia jangan dicontoh lah. Jangan contoh. Ya contohlah yang baik-baik saja. Supporter kreatif contoh, tapi yang masalah rusak itu nggak usah dicontoh, itu nggak bagus. Nah, itu akan menjadi modal Malaysia untuk melawan Singapura dari segi non teknis. Karena kalau melawan Singapura dengan pertahanan yang begitu rapat, waduh, ya bisa. Yang penting sabar. Intinya sabar untuk membongkar pertahanan Singapura itu sabar. Karena ya mereka hanya butuh hasil imbang. Ngapain capek-capek untuk menyerang? Ngapain untuk menciptakan gol? Bertahan aja. Hasil imbang 0-0 udah lolos kan? Kecuali nanti Malaysia bisa mencetak gol cepat. Lah itu beda lagi. Kalau Malaysia bisa unggul misalnya sebelum 10 menit itu udah bisa bikin 1 gol. Nah itu pasti Singapura akan kelabakan. Mereka akan menyerang, dan itu akan terjadi pertandingan yang jauh lebih menarik. Tapi kalau Malaysia gagal mencetak gol cepat di babak pertama khususnya, ya berharap saja Singapura akan bermain defensif 90 menit, dan kemungkinan parkir bus itu besar, saudara-saudara. Saudara-saudara. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah membahas bagaimana peluang tim-tim yang akan lolos dari grup A maupun grup B. Kita juga sudah membahas persaingan di pertandingan terakhir. Kamboja akan melawan Thailand dan Indonesia akan bertemu Filipina. Sementara Vietnam akan melawan Myanmar dan Malaysia menjamu Singapura. Kita sudah menjabarkan kira-kira seperti apa yang harus bagaimana harus dilakukan untuk bisa mencapai target. Kita juga sudah membahas banyak hal lah, termasuk kemungkinannya seperti apa. Jadi saya rasa ya semoga ini saudara-saudara, semoga Malaysia cukup beruntung saat menghadapi Singapura, dan Indonesia juga cukup beruntung, cukup baik, cukup produktif, tidak membuang-buang peluang lagi untuk mencetak gol ke gawang Filipina. Dan yang paling penting, pemain tidak bikin blunder fatal yang tidak perlu, tidak bermain-main bola yang tidak perlu, tidak mengulangi kesalahan waktu lawan Thailand. Itu saja harapan saya, dan semoga kita bisa lolos ke semifinal, final, dan kalau bisa Indonesia juara. Oke saudara-saudara, itu tadi edisi kali ini. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf, namanya juga komentator gadungan. Tapi kalau itu benar berarti sebuah kebenaran. Kalau ada waktu kita sambung kembali, dan jangan lupa kalau Anda merasa channel komentator gadungan bermanfaat, like, share, and subscribe. Jangan lupa ikuti akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram dan di Facebook. Oke saudara-saudara, sampai ketemu lagi. Salam olahraga dan merdeka!